Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli dengan NIM 2416010149 dari kelas E Ekonomi Syariah dengan dosen pengampu Bapak Saiful Aziz MA. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi fikih untuk ujian tengah semester dari materi 1 hingga materi 7. Yang pertama tentang materi toharoh, yang kedua tentang materi solat, yang ketiga tentang materi zakat, yang keempat tentang materi puasa, yang kelima tentang materi wakaf, yang keenam tentang materi haji, yang ketujuh tentang materi muamalah. Yang pertama, saya akan membahas tentang materi toharoh. Toharoh secara bahasa yang berarti suci dan bersih. Dan toharoh secara istilah yaitu membersihkan diri, pakaian, tempat, dan benda-benda lain dari najis dan hadas menurut cara yang ditetapkan oleh syariat Islam. Toharoh adalah beberapa syarat wajib yang harus dilakukan dalam beberapa ibadah seperti sholat, sebagaimana dalilnya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbunat tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Artinya yaitu sungguh Allah menyukai orang-orang yang tobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Baik, materi kedua yaitu tentang solat. Solat secara bahasa yang berarti doa, sedangkan secara istilah yaitu suatu ibadah yang berupa perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam dan dengan ketentuan yang diajarkan oleh syariat Islam. Sebagaimana dalilnya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Yang artinya yaitu dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah berserta orang-orang yang rukuk. Dan materi ketiga yaitu tentang puasa. Puasa secara bahasa yang berarti menahan, sedangkan puasa secara istilah yaitu menahan diri dari segala hal sesuatu yang dapat membatalkannya, mulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari, dan diiringi dengan niat. Sebagaimana dalilnya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya yaitu, wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan untuk orang-orang terdahulu agar kamu bertakwa. Dan materi yang keempat yaitu tentang zakat. Zakat secara bahasa yang berarti kebersihan, perkembangan, dan berkah. Zakat secara istilah yaitu sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh umat muslim dan diberikan kepada golongan yang berhak untuk dapat menerimanya. Dan golongan-golongan orang yang menerima zakat ada 8, yaitu fakir, miskin, amil, mu'alaf, rikab, gharib, fisabilillah, dan ibnu sabil, dan sesuai yang ditetapkan oleh syariat. Dan sebagaimana dalilnya dalam Quran surat At-Taubah ayat 103 yang artinya yaitu, dan ambillah zakat dari harta sebagian mereka. Dengan zakat itu kamu dapat membersihkan dan menyucikan mereka. Dan doakanlah mereka, dan sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketenteraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dan materi yang kelima yaitu tentang wakaf.
Wakaf secara bahasa berasal dari kata wakafa, yang artinya yaitu berhenti, menahan, atau berdiam di tempat. Sedangkan wakaf secara istilah yaitu menahan benda atau harta dan kemudian disalurkan manfaatnya dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah. Dalam praktiknya wakaf yaitu menyalurkan bangunan atau tanah kepada orang lain dengan tujuan untuk kepentingan umum seperti membangun masjid, sekolah, atau pondok-pondok pesantren dengan tanah wakaf itu. Sebagaimana dalilnya dalam Quran surat Al-Imran ayat 92 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Artinya, kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu, sungguh Allah Maha mengetahui. Dan selanjutnya materi yang keenam yaitu tentang haji. Haji secara bahasa yang artinya yaitu mengunjungi atau mendatangi. Sedangkan secara istilah yaitu menyengaja mengunjungi Ka'bah di Mekah dengan tujuan melaksanakan serangkaian amal ibadah yang telah ditentukan oleh rukun dan syarat dan yang telah ditetapkan oleh syariat. Dan sebagaimana dalilnya dalam Quran surat Al-Imran ayat 97 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Artinya, dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban ke Baitullah, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya dari seluruh alam. Dan materi yang terakhir yaitu tentang muamalah. Muamalah secara bahasa berasal dari kata muamalah, yang artinya interaksi atau perlakuan timbal balik. Dalam konteks syariat Islam, muamalah adalah segala bentuk hubungan antara manusia dengan urusan dunia, yang terutama dengan harta dan transaksi. Dan prinsip muamalah yaitu keadilan, saling ridho, dan tidak ada kebohongan atau kecurangan dalam bertransaksi. Dan sebagaimana dalilnya dalam Quran surah An-Nisa ayat 29 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an tadaminkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Artinya, wahai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil atau tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Baik, sekian dari penjelasan saya di dalam video ini. Jika ada kata-kata yang salah, itu datangnya dari saya sendiri, karena
manusia memang banyak membuat kesalahan dan alangkah baiknya kita saling memaafkan. Sekian yang telah menonton video tersebut dan saya ucapkan permohonan maaf jika ada kata-kata yang salah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.